بسم الله الرحمن الرحيم. لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Fatoni Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembah dan anjur semua bersyukur kepada Allah. Salawat salawat kepada Nabi. Adapun sembah yang akan disampaikan kepada Bapak serta rombongan bersama. Tindak sembah yang terwujud lukisan adat lembaga bagi pepatah kipak kanta. Bapak yang kami hormati, lebih daripada itu, bak kata andai berbida, salah tak pun yang dulu di bawah kumpalan tali, asam mulut kata dahulu, tiga lagu dan sadari.
Dayak. Pertama sembah menyembah Dari mana asal? tadina dasar generasi ketiga sujud betina. Biasa nama? Sembah menyembah dalam adat talu bertali undang-undang Bang lomba. tasawuf jeung mulut panis kucing katul dasar daya 22 segala cepat Mas. sekali. Apa asalnya? Suku Tengah. Pantangan sudah nalar coba dulu ke Bapak. Bang Belamba. Bahkan nak kayu bersama bisa saja nak dikuna pinang sendiri nak dirotok singkat sembah sekian saja Ya. Bapak menerima. Benar latihan juga nama sini. Lah mana nanti Ustaz. Ya. Ya, Pak ya. Jangan belakang tadi ya. Jangan belakang. Dah. Assalamualaikum. Yang menari tadi menari latihan lebat. Baru Pak. Mana dia ya? Pemimpin yang masih muda. Alhamdulillah. Semangatnya menyemangati kita semuanya. Amin. Ya, masuk betul. Haji. Terkaitan dengan PP 37 itu, yang korban Dulu pemeriksa masuk, kejaksaan dia punya pula sendiri. Polisi dia punya pula sendiri. Nah, kita tidak tegas boleh atau tidak boleh. Nah, harusnya kan begitu saja. Tidak pas diperiksa nampak sama orang yang di dalam tahu. Bawa ke provinsi aja. Jangan tingkat 2 otonomi ini. Karena apa? SDM yang kedua. Nah, di tingkat 2 otonomi ini tidak siap. Nah, itu pergeluan. Apalagi dia tidak siap. الرحمن الرحيم والله الذي به فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Hormati Bapak Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, Bapak Pimpinan Wilayah NU Sumatera Barat, Bapak Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sumatera Barat, Bapak-bapak para pimpinan NU dan pimpinan Ma'arif cabang-cabang se-Sumatera Barat, Bapak-bapak, ibu-ibu para tenaga pendidik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dengan izinnya insyaallah kita akan melangsungkan sama pembangunan pondok pesantren As-Sa'adiyah sekaligus juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dikumandangkan oleh Ibu Mariati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف صدق الله العظيم. Laporan dari panitia pelaksana sekaligus dari pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'adiyah kepada yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin wa hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yuhafi mazidah lakal hamdu kama yanbaghi lakal jalali wal ikram wa sultani alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pusat atau tingkat nasional, terusnya yang kita hormati Bapak Ketua PW Nahdlatul Ulama Sumatera Barat beserta jajaran mati, Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota yang hadir pada hari ini adalah yang terhormat Bapak Wabuk. Terusnya yang kita hormati Bapak Pakan Depak Kabupaten 50 Kota dan PCNU di daerah Sumatera Barat ini. Kita Allah takdirkan bertemu dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW pada tahun 1428 Hijrah ini di Pondok Pesantren As-Sa'adiyah. Sekaligus dalam hal itu kita juga meletakkan batu pertama dari bangunan madrasah kita pada lokasi yang baru ini. Alhamdulillah kita Allah berikan nikmat yang besar dari dana ABC Departemen Agama dan Blok Grant dari Departemen Pendidikan Nasional. Pada tahun ini dari 2 persi itu kita mendapat sebanyak 200 juta rupiah. Ini hal yang patut kita syukuri, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang terhormat. Kemudian kami atas nama penyelenggara dari Pondok Pesantren As-Sa'adiyah bersama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sumatera Barat beserta jajarannya dalam pelaksanaan maulidan ini adalah kerjasama yang sangat erat kepada Yang Mulia Bapak Fatoni, Bapak Dr. Fatoni, bahwa di daerah kita ini sebetulnya banyak lembaga-lembaga pendidikan kita yang telah lama berdiri, tetapi selama ini belum terayomi. Ini dengan terbentuknya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sumatera Barat, kebetulan pada periode ini dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Ideal Alimuddin MHI yang terhormat di Payakumbuh, khususnya daerah Kabupaten 50 Kota.
Karena lembaga pendidikan Ma'arif ini baru dikenal oleh masyarakat, ya secara kenyataannya baru satu-satunya lembaga pendidikan kita yang bernaung di bawah Ma'arif secara resmi terdaftar, baru hanya pondok pesantren kita ini. Jadi dalam hal itu kami minta kepada yang terhormat Bapak Fatoni, Bapak Dr. Fatoni, kiranya lembaga pendidikan atau institusi yayasan pondok pesantren kita ini dapat kita angkat dan kita jadikan sebagai lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama atau yang bernaung di bawah Ma'arif sebagai pilot proyek untuk paling tidak daerah kabupaten 50 kota. Sedikit masalah sedikitnya karena baru-baru ini kita baru punya fasilitas yang Bapak lihat dari musala ini ke belakang, kita belum punya tanah Pak, hanya rumah pribadi yang dipermak sebagai lembaga pendidikan. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada lokasi yang kita tempati sekarang ini telah dibeli oleh pondok pesantren ya tahun kemarin dengan swadaya sebesar biayanya lebih kurang 25 juta rupiah. Dan kebetulan dengan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah, tahun ini Allah menghendaki agar sekolah kita ini atau lembaga kita ini dibangun. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Fatoni As-Saadiyah Al-Ma'arif ini ke tingkat nasional, terutama di kalangan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Semoga Bapak dalam karir Bapak di bidang pendidikan, terutama ya Al-Ma'arif, dan sekarang alhamdulillah beliau ini juga ya presidennya OBMPS tingkat nasional, gabungan sekolah-sekolah swasta secara nasional, baik dari Islam sendiri ataupun dari non-Muslim. Yang bersifat swasta adalah gawainya beliau ini sampai ya minimal 5 tahun yang akan datang. Kami dari Pesantren As-Satiyah secara khusus, kemudian dari LP Ma'arif tingkat Sumatera Barat, kami mohon kiranya sekolah-sekolah kita, baik dari sekolah yang tingkat rendah mulai dari RA, MI, MTS dan MA atau MA-nya sampai ke tingkat perguruan tinggi, kiranya Bapak lebih dapat mengiring kami ke tingkat keberhasilan. Kami juga bagaimana Bapak lihat sekarang ini, yang hadir di hadapan Bapak ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdatangan dari berbagai-bagai daerah. Ada yang jaraknya dari tempat kita ini mencapai kecintaan terhadap Nahdien ini. Bapak-bapak dari kota Solo saja, Solo Selatan, Damas Raya, ratusan kilo Pak, 200 kilometer ya hadir di tempat kita ini Pak. Ini mungkin karena kepingin ketemu dengan Bapak, ingin menyampaikan informasi tentang menyampaikan masalah jamaah kita, di antaranya ya dalam ya tingkat Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Syafi'iyah. Jadi bapak-bapak ini khususnya dari Sumatera Barat, dari 50 kota ini Pak, ini adalah jamaah Tarikat An-Nahdiyah ya Tarikat Muqtawarah An-Nahdiyah yang khususnya Naksabandi dan Samaniyah serta Satari. Atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ala sabilil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian kata-kata sambutan yang pertama dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Dr. Andus Haji Jamhir Bayram. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, seterusnya para nenek mama, pemangku adat, bunda kandung, teristimewa di sini yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Insinyur Haji Effendi Ardi, adik saya. Seterusnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Fatoni. Sangat jarang pembangunan pendidikan ini dilakukan oleh lembaga maupun oleh pemerintah. Sangat belum terukur karena kita belum membiasakan melaksanakan perencanaan pendidikan itu menurut rancangan daripada sistem hukum perencanaan pembangunan secara nasional. Kami dari konsultan, saya dari konsultan, telah sempat membantu Kota Madia Payakumbuh menyusun rencana induk pengembangan pendidikan Kota Payakumbuh untuk 2005-2010, sehingga pendidikan apa saja yang kita bangun pada kurun waktu itu harus terukur dan dapat diuji sesuai dengan rencana yang dituliskan di dalam RIP itu sendiri. Mudah-mudahan pada waktu yang singkat ini, mudah-mudahan Kabupaten Lima Kota akan dapat membuat RIP itu sehingga pendidikan kita akan lebih maju, bukan hanya di kalangan LP Ma'arif saja, tetapi untuk seluruh yang menyentuh programnya terhadap pendidikan di Sumatera Barat. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Akan disampaikan oleh wabarakatuh. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Barat. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Lima Kota, kepada Bapak Haji Sahawardi Terpusat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri Bapak, Buya, Ustaz Dr. Fatoni dari LP Ma'arif Pusat serta rombongan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lima Kota, yang saya hormati para pimpinan wilayah, pimpinan cabang sampai ke bawah dari Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat, tingkat kabupaten kota di Sumatera Barat yang hadir pada acara ini, yang saya hormati buya-buya, para ulama. Pesantren telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin, telah menjadi pelopor, bahkan menjadi pelopor sejak memerdekakan negara ini. Tetapi ada pasang surut. Sekarang kita berharap pesantren kita maju lagi ke depan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, Nahdien, oleh LP Ma'arif, melalui LP Ma'arif Bapak kita, untuk kembali membangun pesantren, untuk kembali membangun kejayaan pesantren, dan untuk memajukan pesantren kita. Kalian setuju Bapak Ibu ya kalau datangnya Pak Fatoni balik kemari? Nah, jadi kita berharap. Ya. Ini mungkin ya, maaf saja
perlu Pak Jabhar kerja keras ini setelah ini. Ini sebenarnya informasinya kurang. Maulid Nabi, ini peringatan Maulid Nabi. Turunnya, datangnya Nabi membawa rahmat yang tak bagi seluruh alam. Nah, datangnya Pak Fatoni membawa rahmat dulu bagi kita bersama-sama. Amin. Demikian saja sambutan saya. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Saya juga sebagai Kantor Departemen Agama mengaturkan terima kasih pada kita semua, pada Pak Wakil Bupati yang hadir pada hari. Saya terima kasih, saya bangga dengan kehadiran beliau. Saya juga terima kasih. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Maluku Kota kepada Bapak Insinyur Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Cak Fatoni. Nah, jadi kalau bahasa Surabayanya kok Cak Kolio bede ibu-ibu dan bapak. Hah? Udah. Itu nama udah. Jadi Mbak Adek Bauda Ambo, beliau pun senior Ambo, tokoh pemuda tingkat nasional. Jadi beliau pernah ketua KNPI dulu. Karena demikian sama-sama Ambo di Sumatera Barat. Jadi langsung inyo sebagai udah Ambo. Jadi kalau di Jawa itu istilah Cak. Jadi itu Cak bersama keluarganya datang kah? Dan rombongan. Iku adalah pemimpin awak yang teladan kah? Kama-kama buat keluarga aku Cak. Yang kita hormati Kanwil Depak Sumatera Barat, yang kita hormati Ketua PBNU Sumatera Barat beserta seluruh jajaran. Jadi ada tadi Solok Selatan, Bukit Tinggi, Tanah Datar luar biasa hebat. Jadi mohon maaf tidak dapat yang sebutkan satu persatu. Jadi kalau Ketua MU Sumatera Barat Iko Udambo, karena beliau sering dulu memberikan hal yang positif kambo. Ada yang menarik, beliau umurnya 64 tahun tapi masih muda. Di situ apanya seketek persamaan yang sangat bagus. Umur 64, ambo layan tahun 64. Beliau lah banyak seluruh jajaran beliau yang hadir hari itu. Dan istimewa juga kepada Datuk Adam Nama Gadiang. Ali kenal pan ibu nak? Kau kenal bona gak ya? Ketua Forum Mirip Awak, Suatu Rahmi Sumatera Barat. Ambo petang hadir beliau di Sungai Tulang, wah luar biasa. Beraribu jemaah itu hadir juga. Oh deh luar biasa banyak. Seluruh undangan yang hadir hari kau. Jadi kalau mau coba cik-cik, ambo harus hari bapak dan ibu. Mungkin lebih lama waktu kau mencari Cak Fitani di ceramah. Kalau ambo lah biasa, tidak ada yang aneh dan ambo dah. Jadi kepada seluruh undangan yang hadir hari kau, yang mohon maaf tidak dapat ambo sobuan cik-cik. Kalau ambo sobuan mereka ambo di waktu setengah jam saja. Kegiatan kita dengan hasil yang sebaik-baiknya untuk kita supaya bisa selamat dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kota mendoakan semoga beliau tetap jaya, sehat dan sukses dalam rangka mengemban amanah ini. Ketiga, saya tertarik tadi dengan ide abang saya mengenai bagaimana membuat suatu madrasah yang kejuruan. Ini tepat. Nanti kita coba koordinasi bersama-sama. Kenapa kita juga sudah punya Politani Pertanian di sini? Artinya apa? Kalau anak-anak kita sudah sekolah di madrasah itu, otomatis nanti kita akan siapkan bagi yang betul-betul ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolahnya sudah ada di sini. Kita sadari memang saat ini ambo boleh bertanya langsung kepada Pak dan Ibu, agak sogan tak menyekolah anak-anak sekolah agama? Lain tak? Alhamdulillah Pak Dokter. Jadi ini bukti nyata bahasa mau untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk sekolah agama. Kenapa? Saya sering berjalan sama Kandepak ke daerah-daerah, itu sudah mulai agak menurun atensi dari anak-anak kita untuk sekolah di bidang agama. Boleh dilihat di mana-mana. Di tempat saya aja MPI tahun kemarin cuma 4 orang yang mau sekolah. Akhirnya apa? Kita tutup untuk sementara sekolahnya karena nggak ada lagi murid. Saya Cak Fatoni memang sering berkata jujur. Itulah kondisi yang harus kita evaluasi. Karena transformasi daripada ilmu dan
apapun harus kita berikan kepada anak-anak kita, jembatannya di sana. Jadi kalau jembatan ini nanti putus, akhirnya kan sedih kita. Nah, maka bagaimana kita bangun? Nah, salah satunya hari ini kita bangga. Maka dari itu saya himbau kita semua untuk membangun sinergis yang baik dengan Cak Fatoni dalam rangka bagaimana mengembangkan sekolah-sekolah agama ini. Memang kita akui anak-anak muda sekarang lebih senang kepada sekolah umum. Mungkin karena mereka tidak ada yang spesifik di sekolah madrasah. Kita rasa keseharian. Akhirnya ada sesuatu yang positif mereka ambil. Nah, kenapa hal yang positif ini kita contoh di sini? Saya ngomong juga sama Pak Sotoni tadi, kalau seandainya diadakan di sini, kalau di sana kan desa. Desa apa tadi Pak? Desa agama, nanti desa Bung Botonin. Bagaimana kita nagari? Jadi kalau kita di sini Cak, itu memang nagari, tidak desa lagi. Jadi saya pernah ketemu sama Menteri Saifullah Yusuf waktu ada acara rakor gubernur. Dia juga tanya, kenapa nggak jorong? Kenapa nggak jorong jadi pemerintahan terendah? Sebab kalau nagari, kita contohkan di 50 kota itu 76 dengan adanya 13 kecamatan. Dulu desa ini Cak, jadi desa itu jumlahnya kita 387. Akhirnya dilebur jadi nagari, jadilah dia 76. Dari segi pelayanan, mungkin agak kesulitan sedikit karena menjarak dia. Jadikanlah ini tempat bagaimana anak-anak kita membina akhlaknya dengan baik. Kalau bisa kita di sekolah ini tempat gudang ilmu, gudang bagaimana anak kita menjadi orang beriman, dan gudang menjadi anak-anak kita berakhlak. Saya yakin dan percaya semua orang tua, semua masyarakat akan seperti dulu lagi yang disampaikan oleh Pak Kandepak tadi. Jayanya pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama ini telah banyak menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa yang datang. Tapi kalau tidak, kalau hanya pemerintah, hanya yang pemerhati, hanya peminat, atau hanya sponsor saja yang bikin gedung megah-megah, tetapi isinya tidak ada, akhirnya hasil akhirnya pun tidak ada manfaatnya. Siapa yang pertama dulu membantu? Kita lah, masyarakat keseluruhannya. Bagaimana caranya? Sederhana saja, sekolahkan anak-anak kita di sekolah agama. Saya yakin kalau hal seperti ini bisa bersama-sama, semuanya akan berjalan dengan baik, dan sekolah agama saya yakin dan percaya tidak akan kekurangan murid lagi. Kenapa? Sekarang sekolah agama itu kualitasnya sudah bagus-bagus, cuman sosialisasinya kepada masyarakat itu kurang. Jadi marilah kita bersama-sama sosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekolah agama ini kualitasnya juga sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Jadi tugas bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh dah. Jadi itulah beberapa hal yang dapat Ambo sampaikan, beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Cak Fatani untuk awak kasadonya. Jadi kami rasa demikianlah dulu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jari hati kepribadi Ambo bukan memuji-muji Pak Sudirman Sair. Luar biasa perjuangan beliau untuk supaya jadi pondok pesantren di situ. Ambo masih lihat beliau pakai Honda, dia mudik pai ka Duri, pai ka Padang, pai ka Jakarta, supaya sekolah agama itu menjadi sekolah yang nantinya berkualitas. Jadi untuk itu, atas perjuangan beliau bersama-sama Jostaf, atas nama pemerintah kabupaten, kami mengucapkan terima kasih. Semoga itu menjadi amal saleh, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kata sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Fatoni Rodi MA. Kita persilakan. Minang diberilah nama Fatoni, yang artinya adalah jadi pandainya orang Minang, begitu. Kepada sahabat saya Insinyur Effendi Arbi MP, sesama pejuang di Pemuda, dan kepada Bapak Ibu hadirin pengurus wilayah cabang maupun para jamaah Thariqah. Saya kalau berhadapan dengan jamaah Thariqah ini harus bagi-bagi tugas. Saya ikut merencanakan di pusat, mulai dari anggaran sampai hukumnya, peruntukannya, bersama Pak Bupati dan Wakil melaksanakan di daerah.
dan tugas mendoakan adalah dari para jamaah thariqat ini. Oleh karena itu tidak mungkin kita ini sendiri-sendiri. Maka alhamdulillah kalau pada hari ini kita ketemu semuanya, mulai dari langitan, kalau thariqat itu kan langitan, sampai yang poros bumi. Saya ini poros bumi. Kalau bapak-bapak ini ahlu sunnah wal jamaah thariqat, konkret saya ini ahlu sunnah. Dalam 1 tahun ini madrasah di As-Saadiyah ini harus berdiri. Itu yang saya maksud dengan konkret. Jadi tidak ada lagi wacana-wacana, itu biarlah nanti di akademisi. Kalau kita sudah waktunya konkret. Dan yang kedua saya sampaikan penghargaan dan salam kepada Bapak Ibu sekalian dari pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Pak Kiai Haji Dr. Hasyim Muzadi dan Bapak yang lain. Salam hangat kepada seluruh warga Sumatera Barat dan Ketua Umum Lembaga Pendidikan Ma'arif Pusat Pak Kiai Haji Najib yang sekarang sedang sakit. Syafi Ma'arif boleh kita terima. Oh ini Nahdlatul Ulama, ya kita terima. Nah sebagai lembaga pendidikan ini memang harus netral. Maka bersyukur kita ini sudah kembali ke khitoh, kembali ke kutu. Terserah ada di Golkar, seperti di P3, di PKB, semuanya sama saja bagi warga Nahdlatul Ulama. Yang penting maslahat bagi Nahdlatul Ulama, itulah maslahat bagi umat. Nah itulah kembali ke khitoh yang dimaksud adalah kita sekarang konsentrasi kepada 3 bidang pembinaan. Pertama kali adalah pendidikan, kedua adalah ekonomi, dan ketiga keagamaan. Jadi keagamaan itu nomor 3, nomor 1 itu pendidikan. Karena apa? Kalau tidak tahu apa-apa untuk beribadah salah semua kan. Nah, demikian juga ekonomi. Kalau mau beribadah tahlilan atau zikir sekarang ini tidak punya uang untuk ongkos, nggak bisa juga kan. Nah inilah maka 3 in 1, 3 dalam satu kesatuan ini kita sama-sama gerakkan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Apa yang kami lakukan ini, yang kita lakukan ini sudah kami lakukan 40 tahun yang lalu. Itu sekarang yang semula hanya di sebelahnya musola, sekarang sudah punya kampus dan punya sekolah sebanyak 37 sekolah. Yang satu sekolah itu paralelnya baik di SMA, STM, SMP kelas 1 itu 13 paralel. 13 paralel, lokalnya di mana-mana banyak. Dan karena tanahnya sedikit, kalau daerah pinggiran As-Saadiyah ini bisa lantai 3 dan lantai 4. Nah, jadi memang harus berjuang, kita tidak bisa mengharap dalam waktu singkat itu selesai, itu perlu proses. Kita hanya punya target sekitar ada pusat-pusat unggulan di Sumatera Barat ini. Tadi saya baru tahu dan baru kenal di sini sudah ada politeknik yang namanya Politeknik Pertanian. Dan kami kebetulan di staf ahli Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, pariwisata, pemuda dan kebudayaan. Dengan anak kita sebagai investasi, kewajiban kita membayar dalam bentuk memberikan kontribusi supaya anak-anak ini bisa dari berternak untuk anak kita. Kira-kira manfaat nggak? Jeripaya kita. Kira-kira soleh, jadi anak yang soleh nggak? Dan ingat pada orang tua nggak? Kalau mereka tahu itu jeripaya kita, maka anak-anak akan ingat kepada kita yang susah payah mencari nafkah untuk membayar anak sekolah. Sementara yang tidak pernah tahu bahwa jeripaya orang tua untuk membayar dia kan negara, ya sudah, dia akan berbakti hanya pada negara. Tapi tolong saya ingatkan, dalam Quran itu juga ini sudah memberikan masukan kepada undang-undang Sisdiknas
20%. Jadi 1/5 dari penghasilan kita itu memang harus untuk pendidikan. Nah sekarang ini kalau Bapak tidak terpaksa sekali, jangan disekolahkan yang gratis, karena sumber duitnya itu adalah dari barang-barang yang subhat, tidak jelas tadi. Ini bukannya saya ngompori supaya tidak masuk ke negeri. Saya kalau tidak masuk ke negeri saya beruntung. Karena apa? Kita bisa men-setting sendiri. Yang kedua, kurikulum yang sekarang ini dibuat itu tidak ada lagi dari pemerintah pusat. Ini adalah upaya pesantren supaya pesantren tidak diobok-obok oleh pemerintah pusat, menuntut adanya kurikulum dibangun sendiri sesuai dengan satuan pendidikan kita, sesuai dengan pesantren kita, sesuai dengan sekolah kita. Jadi sekarang tidak ada lagi kebijakan ganti menteri, ganti kurikulum, nggak ada. Yang ada adalah ganti kepala sekolah, ganti kurikulum. Oleh karena itu, saya sedang menunggu, saya target dalam 1000 hari gitu ya, satu haul pertama gitu, bagaimana lulusan Asadiyah ini bisa bermutu dan nanti bisa menjadi kebanggaan nasional. Dan saya kan tugasnya pembisik Pak, saya itu pembisik, mulai pembisik Gus Dur, pembisik SBY, pembisik Alapres, pembisik Pak Dirjen, Depak, Nas, menterinya. Itu kalau saya sudah hafal kalimat 50 foto, mau saya buat pikir aja 50 foto, biar lidah saya juga gampang gitu. Itu tentu saja akan mendapat perhatian. Dan saya ada 3 catatan yang nanti mohon kita bantu semuanya. Pertama, kita akan kembangkan di sini adalah menjadi nagari pendidikan non formal. Ini sudah ada dananya besar, blogernya juga sudah ada. Apalagi tadi Pak Wakil Bupati sudah jelas. Tapi di daerah Gontor dan di daerah Pare. Di daerah Pare itu Pak bukan daerah kota Pak. Daerah seperti ini jalannya malah bagus. Itu ada daerah desa pendidikan non formal kursus bahasa Inggris. Yang kursus itu dari IAIN Jakarta, Surabaya, Malang. Karena apa? Kiainya, para buya-buyanya, para bulu kandungnya juga, itu kalau ada tamu dari luar, diajak ngomong bahasa Inggris. Walaupun hanya 2-3 kata ya, good morning, assalamualaikum, good night, ya. Beli rokok, what price, ya. Beli sigaro, hanya 10 kalimat aja tuh, ditrainingkan kepada yang jual-jualan, yang naik Honda, supir Honda juga gitu. Nah, sebenarnya kalau ada pesantren Asadiyah, kalau ngomong tolong bahasa Inggris. Kemudian dari apa lagi? Dari sambutan-sambutan gini juga ada bahasa Inggrisnya. Walaupun tidak pakai grammar, nggak usah grammar, buang aja grammar. Saya ngomong bahasa Indonesia nggak pakai grammar bahasa Indonesia kan? Nggak ada. Sekarang ini guru-guru bahasa Inggris tolong itu dicatat baik-baik. Buang dulu bro. Ngomong bahasa Inggris yang penting. Grammarnya nanti waktu ujian TOEFL atau membuat skripsi pakai baru pakai grammar. Sekarang yang penting 50 foto ngomongnya sudah bahasa Inggris. Kalau bahasa Minang kan bahasa Inggris setengah-setengah kan, tinggal nambah setengah aja kan jadi bahasa Inggris penuh. Orang lapangan terbangnya sudah internasional. Bayangkan lapangan terbang internasional hanya 4 tuh Pak. Jakarta, kemudian Surabaya, Bali, dan Padang. Medan itu belum Pak. Coba ini. Jadi kalau bisa kita punya sekolah berorientasi internasional. Kita yaitu pusat kita namanya Pak Firdaus, barusan pulang dari Inggris Pak. Bu, jadi nanti bisa ditanya apa pengalaman. Di sini juga ada jam besar gitu, sama. Ini artinya apa? Kalau kita mau serius, dan saya mau melayani apabila itu serius. Dari wakaf. Ada sekitar 20 wakaf saya tolak di Jawa Timur, di Madura. Karena apa? Saya lihat, wah enggak serius. Nah, saya lihat ini, wah ini yang bagian tugas doa juga lengkap. Bupati juga sudah lengkap, cabang-cabang sudah paham. Kemudian para
nenek mama, kemudian ibu kandung ya, ibu kandung, bunda kandung. Nah, itu mendukung semua, insya Allah. Yang kedua saya akan angkat di sini sebagai unggulan Madrasah Aliyah Kejuruan Pertanian dan Peternakan. Ini mohon didoakan karena ini bukan uang saya hanya men-setting saja, hanya mengatur-ngatur saja. Jadi saya akan mencoba ke Depak dan ke Diknas supaya kalau Diknas itu istilahnya bukan MAK, kalau di Diknas istilahnya STM, ya, SMK di pondok pesantren. Nah, jadi nanti namanya bagaimana? Apalah arti sebuah nama? Kalau perlu namanya MAK Street SMK di pondok pesantren. Itu memang sudah ada dananya. Dan selanjutnya bagaimana lulusannya? Saya bergembira tadi lulusannya udah jelas. Kalau lulusan sini bisa langsung ke Politeknik. Nah, ini artinya kita memberi persamaan secara by design, tidak sengaja sudah tersedia. Hanya kurikulumnya nanti harus utuh kafah. Jadi jangan seperti teman-teman yang dari IPB itu namanya Institut Pertanian Bogor. Lulusannya bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi sekjen, tapi tidak bisanya cuma satu. Lulusan Institut Pertanian Bogor tidak bisa cuma satu, yaitu menjadi petani. Jadi apapun bisa, kalau kita tidak, jangan dianggap petani yang dimaksud adalah tukang cangkul, tidak. Jadi tolong nanti kita akan buat kafah kurikulumnya. Katakanlah kita ada 2 konsentrasi, yaitu peternakan dan pertanian. Itu mulai budidaya sumbernya, kemudian bagaimana penataan lahannya, kemudian bagaimana teknologinya dan bagaimana pengemasannya, bagaimana manajerialnya, bagaimana pengemasan ekspornya. Itu utuh. Jadi anak lulusan ini dia tahu manajemen, dia tahu marketing, dia tahu pengemasan, dia tahu lobby, dia tahu kondisi perbea cukaian, dia juga tahu bagaimana ada bibit-bibit yang dari Thailand, dari macam-macam itu bisa utuh betul. Sehingga lulusan dari 50 kutu ini bisa diperhitungkan di seluruh petani-petani seluruh Indonesia. Itu nanti cita-citanya begitu. Tapi kalau sudah didoain para jamaah jamaah ini kan insya Allah bisa terwujud. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita ini hanya punya sekarang bukan lagi one man show. Maksudnya one man show, semuanya dia sendiri. Siapa level wacana ini bupatinya oke, birokratnya ini nggak cair-cair gimana? Itu perlu diinjak itu. Nah, bagaimana nginjaknya? Ini adanya orang Minang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan banyak terima kasih dan saya juga masih ingin berkali-kali ke Padang ini karena saya ingin membuang citra bahwa ma'arif yang di Padang ini adalah Syafi'i Ma'arif, bukan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Padahal yang paling banyak itu katanya itu adalah Ma'arif Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita nanti bersama-sama mengibarkan ma'arif dan tolong nama-nama sekarang seperti yang tadi As-Sadiyah ini khitohnya adalah ulama Thariqat. Kalau Pak Sudirman mau namanya pribadi akan disebut Sudirmania. Tapi karena ini bersama-sama berjuang demi Islam dengan Thariqat basisnya, maka disebut tokoh Thariqat yaitu As-Sadiyah. Dan nama sekarang ini juga membawa konsekuensi. Yang namanya tidak ma'arif atau tidak Muhammadiyah itu dianggap oleh Depak garis keras, dianggap itu ngeruki. Dari Solo yang tukang bawa bom. Nah, silakan apa tetap seperti ini namanya atau ditambah. Kalau ingin aman, ya pondok pesantren Al-Ma'arif As-Sadiyah. Nah, seperti ini sudah Pak Sudirman ini disaksikan para
jamaah. Jadi nanti juga kalau di Bukit Tinggi sudah jelas itu pondok pesantren Al-Ma'arif. Nanti orang luar, oh ini Safi Ma'arif atau Ma'arif NU. Jadi dua-duanya masuk kan begitu. Tapi kalau hanya misalkan sekarang nama pesantren kan nggak seperti dulu Pak. Nama pesantren dulu itu pesantren Gontor, daerah ke daerah. Pesantren Tebuireng kedaerahan itu, pesantren Buntet kedaerahan. Sekarang namanya pesantren Jihad Fisabilillah. Ada lagi pesantren Kafirun atau Alimun. Nah, kata-kata begitu. Jadi mengerikan gitu. Itu yang pesantren yang baru-baru ini. Nah, ini kita sekarang kembali ke khitoh, bukan kembali ke laptop, bukan ya. Kembali ke khitoh, kita kembalikan ulama ini. Saya mau restu ini karena saya sekarang ini mendapat amanat yang sangat besar. Kalau tidak mendapat doa restu Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ini presidennya sekolah swasta, baik itu yang Katolik, Kristen, Taman Siswa, Ma'arif, Muhammadiyah. Jadi yang gede-gede itu yang belum presidennya internasional itu orang Ma'arif. Jadi yang Katolik yang dapat Taufik internasional itu anak buahnya Ma'arif. Jadi yang namanya tim Olimpiade Fisika Internasional yang IQ-nya 140 ke atas. Maka saya mohon ini nanti ketika rekrutin mahasiswa, merekrut atau mahasiswa yang baru atau murid yang baru, santri yang baru, tolong juga dites 140 atau 190. Saya akan berikan dia basic beasiswa atas nama pimpinan pusat Ma'arif. Nah, terserah dia mau sekolah di mana, di Manisan Cendekia atau di sini. Tapi kalau di sini saya khawatir dia akan jadi anak nakal. Karena apa? Anak nakal itu bukan karena dia itu nakal, tapi karena dia tidak terlayani kehendaknya. Maka kalau bisa desain gedung kita nanti juga jangan seleranya Pak Sudirman, jangan seleranya Pak Bupati atau Wakil Bupati, jangan seleranya Yai, tapi tanyalah kepada anak-anak modelnya yang baik dan yang enak menurut anak-anak itu kayak apa, supaya kerasan. Kalau dibuat seperti yang rumah ya boleh dibuat seperti istana mainan anak-anak boneka yang subsidi fungsional. Karena subsidi fungsional nanti akan ada syaratnya. Ada 4 syaratnya nih Bapak Ibu Guru dan kepala yayasan, tolong yang cabang-cabang tolong dicatat. Pertama, guru itu harus berstatus guru tetap. Kenapa? Karena dari administrasi pangkal itu akan kesulitan kalau guru ini mengajarnya di mana-mana nggak jelas administrasi pangkalnya, sehingga rekeningnya kemana? Jangan sampai ada duplikat, jangan sampai ada duplikasi gaji. Kalau Indonesia kan sangat kreatif. Ahmad Fatoni Rodi itu bisa menjadi 6 tempat itu. Tempat satu SK-nya Ahmad Fatoni, yang tempat kedua namanya Ahmad Fatoni Rodi. Nah, kemudian yang ketiga nama Ahmad F Rodi. Yang satunya lengkap Ahmad Fatoni Rodi tu bila Eropa bin Islamidina Nabi Muhammadin yang bila Rasulullah. Sehingga namanya macam-macam, gajinya macam-macam. Nah ini sekarang kita buat pendataan namanya nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau disingkat NUPTK. Ini orang lain marah nih. Tapi saya masukkan dalam undang-undang. Jadi Bapak Ibu nanti punya nomor unik dengan rekening sendiri, dengan nomor induk pegawai swasta itu sendiri, itu satu. Jadi tolong yayasan itu nanti membuat SK untuk 2 tahun minimal, berarti sama dengan guru tetap. Bukan guru tetap yang seperti yayasan dulu. Kalau guru tetap yang seperti yayasan dulu, itu dia seumur hidup, kalau pensiun dapat pensiun, tunjangan banyak, sehingga apa? Itu menakutkan yayasan. Nah sekarang sudah kita ubah, yaitu yang namanya guru tetap adalah 2 tahun secara berturut-turut. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat pertama pendataan, Bapak Ibu harus masukkan data. Tolong saya tanya, ada dari Bapak Ibu guru di sini yang swasta? Ada ya? Apakah sudah mengisi data pendidikan di Dignas? Kalau belum, tolong segera mendaftarkan diri dengan format
pendataan nomor unik pendidikan tenaga pendidikan. Nah, daerah-daerah ini kadang-kadang nggak nyambung. Karena apa? Pusat juga daerah memang terpisah, satunya sentralisasi, satunya desentralisasi gitu. Kedua, tadi SK tentang dari yayasan setempat, kalau bisa dari Ma'arif cabang gitu. Yang ketiga adalah harus punya apa? Jabatan. Jadi guru-guru sekarang punya jabatan, walaupun swasta itu sama dengan jabatan. Mengapa? Jabatan itu ada dua. Jabatan itu ibarat makanan. Jangankan ditaruh di meja, nggak diambil orang lain. Sudah kita ambil, sudah kita masak sendiri, sudah kita kita punya 36 kali punyanya itu sebagus. Tinggal menelan, ada orang datang nyelonong membuka mulut kita, diambil itu makanan. Itu hak. Jadi tolong, mari kita kawal semuanya itu. Di pusat saya yang awal, di kabupaten, provinsi, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten dikawal dengan berbagai macam cara, antara lain di samping dengan doa, istighosa dan sebagainya. Teknis, nanti insya Allah saya akan datang lagi sambil melihat peresmian gedung MAK Pertanian dan Peternakan Asa'adiyah ini. Saya berharap ini bisa kita mulai tahun depan. Sanggup Pak ini Pak? Tahun depan? Insya Allah. Jadi saya targetnya 1 miliar dipergunakan untuk ini. Pusat sudah memberi kontribusi sumbangan 200 juta. Maka yang 200 juta lagi dari kabupaten, 200 juta lagi dari provinsi, sisanya dari masyarakat semua. Maka kita akan bisa melahirkan madrasah aliyah kejuruan di di kabupaten 50 kota ini dengan baik, dan insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya masih ada perjalanan karena ini nanti saya akan juga melihat pariwisata yang bisa dikembangkan di kota ini, termasuk di Bukit Tinggi mana yang saya juga pikiran saya tidak hanya pendidikan saja, bagaimana ekonomi melalui pariwisata itu bisa dikembangkan di kota ini. Karena saya juga staf ahli bidang pariwisata. Bagaimana tarian-tarian pagi tadi itu yang bisa dijual di jalannya dinikmati sendiri, budayaan nasional. Jadi bukan Jawa, walaupun saya orang nggak jelas, saya orang nggak jelas. Karena nenek moyang saya ada katanya dari Aceh, juga ada Cina, ada dari India, macam-macam lah, pokoknya nggak jelas saya. Yang penting saya Indonesia, dan yang jelas itu adalah NU yang jelas, yang pasti. Darah saya kalau disuntikkan, dikeluarkan itu siapa saya sampaikan. Saya berdoa semoga yang hadir ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kekuatan dan mendapat semangat, sehingga tetap semangat dan kita dapat bertemu bersama-sama di surga Firdaus. Amin. Dan saya juga berharap silaturahmi ini tetap kita jalankan. Saya sangat terbuka, kalau mau catat nomor saya silakan. Saya di nomor HP 0817776093, itu bisa dikontak. Kalau orang nggak tahu, termasuk Yusuf Kala itu adalah sekretaris Ma'arif Sulawesi Selatan. Makanya kemarin kita punya acara di Wakil Presiden gratis semua. Mereka adalah orang yang besar, orang kuat, orang yang dikenal masyarakat internasional. Tinggal kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Salam untuk Rasulullah. Doa bahagia dan doa maghfirah untuk ayah, ibu dan guru dan segala wan berjasa. Para hamba Allah, kalau tadinya kita menanyakan wejangan uraian daripada beliau-beliau kita, hingga diambuk ini menyampaikan perlu menyampaikan karena wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
tadi wacana kita, pikiran kita ke dunia semata-mata. Ambo seorang tarikat mengecekkan kita bersama, benar itu dunia itu. Tapi jangan lupa zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Siapa yang ulil albab itu ialah orang yang ingat akan Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika tidur. Baru berpikir. Jadi pola yang kita kerjakan sekarang ini harus didasari dengan zikir. Walaupun semua apa yang dikatakan oleh beliau-beliau tadi itu saya sangat senang sekali. Tapi ini harus didasari oleh zikir. Ma tasa'una illa ayyasha Allah. Tidak bisa satu pun menjadi satu kehendak kalau tidak kehendak. Dengan pengisian bahwa masing-masing kita dawamu ubudiyatin zahiran wa batinan wa adawami qalbi ma Allah. Buatlah semua rencana itu, kedukung semua rencana itu asal didasari ma tasa'una illa ayyasha Allah. Dan Pak Bupati segala macamnya kita dukung dengan sebaik-baiknya, tapi dengan dasar minallah, billah, dan min ilallah. Ulang balik. Pertama minallah, yang kedua billah, yang ketiga lillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pertama, pembangunan gedung baru Pondok Pesantren As-Sa'adiyah Ma'arif Kabupaten Mapolkota yang tempatnya di Batu Nalimo ini. Tapi sebelumnya ada sedikit ekspos tentang pondok pesantren kita ini dan yang dimana akan kita bagikan kaset rekaman daripada perkembangan saja pada kesempatan ini. Di samping itu yang kedua, pada kesempatan ini kita akan meletakkan batu pertama. Menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kiranya berkenan juga untuk menambah yang satu untuk dipersembahkan PBNU Pusat, yang kedua untuk Pemda 5 Kota, yang satu untuk Kakanwil Sumatera Barat. Ya. Nah, terima kasih. Ya. Kita lanjut kepada peletakan batu pertama. Ya. Dan dari keterangan warga pengecoran aja Pak. Pengecoran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh undangan pada kena waktu saudara lagi. Marilah kita mulai letakkan batu pertama ini dengan istilahnya lantai cor ya, biasa saja ya. Dengan terlebih dulu selama kita bacakan Al-Fatihah itu Al-Ma'arif. Kemudian disusul oleh Bapak Bupati, kemudian diiringi oleh Bapak Kakanwil. Di sini. Ya. Bapak Kakanwil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ale Betawi. Kemudian Bapak Kanwil lagi. Jadi ini oleh Bapak PWNU.
kemudian seluruh buya-buya ini diwakili oleh Buya Ibnu Abbas. Dan kemudian untuk mewakili LP Ma'arif diwakili oleh Lubuk Sikapi, Manam bin Pulungan. Pak Manam bin Pulungan. Pak Manam bin. Kemudian dari Ketua juga dari apa Sumatera Barat, Pak Wandi Rahman. Apa namanya? Demikianlah peletakan batu seni tersebut. Alhamdulillah. Ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya ingin menyerap aspirasi dari Bapak Ibu, menyerap pendapat-pendapat yang bisa perjuangan di pusat, terutama dikaitkan dengan pengembangan umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang yang kedua ini pendidikan dan ekonomi, bagaimana kita bisa kembali. Untuk itu saya ingin tahu apa saja yang potensi daerah yang bisa dikembangkan, kompetensi daerah SDM-nya yang bisa dikembangkan, bagaimana yang saya catat dan saya sampaikan ke DPR, atau kalau yang terkait itu juga kita sampaikan ke para pengambil keputusan di pusat. Saya sangat berterima kasih kepada Pengurus Kaki pendidikan yang bernama Pondok Pesantren Syekh Muhsin yang mempunyai daerah yang sangat luas sehingga bisa untuk pertanian. Risiko kami dia bertempat di bawah itu, Pak. Jadi harapan kami semoga LP Ma'arif memperhatikan sarana-sarana yang konkretnya. Apakah majelis tarekat ini bisa disebut sebagai majelis taklim tarekat? Sah. Kalau begitu segera urus surat badan hukumnya atas nama Ma'arif cabang 50 kota yang merupakan majelis taklim tarekat An-Naqsabandiyah. Kemudian tolong diurus nomor rekening lembaga itu, susunan pengurusnya siapa apa, dan diserahkan langsung nanti program pengembangannya ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, menghubungi Pak Mas Tuki. Mas Tuki nomor HP-nya 315349. Apa Pak? Ada Bapak apa? Oh, bicara Mas Tuki. Dr. Andes Mas Tuki MAG 081 31 ya. Kita target tahun 2008. Karena 2007 kan sudah jalan ini acara. Ya. Majelis Tarekat Naqsabandiyah. Majelis Taklim Tarekat Naqsabandiyah. Apa sekarang ini namanya apa? Namanya ini. Memang Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah. Ya, nggak usah yang namanya Majelis Tarekat Fatoniyah, nggak usah. Ini tanda tangan aja nanti rekomendasi. Itu yang soal Majelis Taklim. Kemudian mungkin ada yang lain. Kalau sekolah tadi sudah saya kasih tadi. Iya, sekolah ya, sudah. Saya ini berbahagia sekali dari tempat ini. Khusus kami dari Sulawesi Selatan. Ini ada orang hadir Pak yang kebetulan yang hadir ini
jadi fungsi yayasan sekolah-sekolah yang juga dari koperasi. Jadi kami semua 4 orang. Kalau sekolah Meraulahu ini, ya ini dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Meraulahu namanya pada awalnya. Yang sudah berdiri tahun 2006. Ini sejarah juga mengembangkan ulama dulu dari Meraulahu sampai ke Sulawesi Selatan, Alan Panjang dan sekitar Sulawesi Selatan sekarang ini namanya memang dulu sekolah lama yang sampai sekarang ini masih. Ya itu nanti bisa kita tunggu dalam database Sumatera Barat. Nah, dengan begitu maka saya nanti akan melobi itu ada yang konkret. Yang jelas ini tadi saya bisa janjikan kalau untuk majelis taklim Thariqah supaya saya bisa cepat naik surga juga didoakan kan? Terima kasih Pak. Karena walaupun saya fatonah tapi kalau belum apa itu belum dapat doa. Jadi nak badan hukumnya kami perlu mengurus ke notaris kan? Oh enggak perlu, minta SK dari wilayahnya cukup. Oh, gitu. SK wilayah Marif, ya. Majelis Taklim di mana, nomor rekeningnya berapa, ketua pengurusan siapa, mengenai kegiatannya apa saja yang diperlukan, itu sudah cukup. Jadi kami cukup mendaftarkan majelis taklim kami ke di SK-kan oleh yang di SK-kan wilayah gitu aja. Wilayah. Ya, yang SK-kan. Kemudian untuk yang tadi Pak, untuk yang madrasah-madrasah yang sekarang ini saingannya luar biasa, tolong kita juga jangan terlalu sakit hati. Karena apa? Sekarang ini ada juga pendidikan non formal. Kalau sekiranya di tempat kita itu banyak saingan untuk madrasah, kita buat pendidikan non formal sebagai pusat pendidikan non formal. Kalau tadi di sini ada Nagari pusat pendidikan non formal Pak Kumbul, bisa juga Nagari pusat pendidikan non formal Sulawesi Selatan. Nah ini yang sekedar dikembangkan oleh Menteri Pendidikan sekarang. Tugasnya apa? Banyak. Pengentasan buta huruf Latin, kemudian untuk mengembangkan life skill, untuk memberikan keterampilan kursus-kursus itu, paket A, paket B, paket C, yaitu di Komisi 6 ya hukum itu, passwordnya rahasianya dikasih tahu gimana. Tapi saya ingin belajar ikhlasnya orang-orang Thariqah kan. Ya saya sekarang ingin tidak hitung la ilaha illallah 2000 kali, tapi saya ingin hitung berapa blokren yang saya berikan berapa kali. Nah, itu belum saya. Artinya ya, jadi nanti passwordnya Cak Tony. Nah, Cak Tony itu aja. Passwordnya CAKTHUN. Di situ sudah banyak plot-plot untuk pendidikan nasional, plot-plot untuk depan, berapa besarnya, syaratnya apa saja. Kemudian karena itu kalau saya bawa sekotak ini Pak. Kemarin masih tinggal di Jakarta. Nah termasuk untuk di Dinas apa di Pak. Saya juga sedang mengembangkan sistem supaya kita semuanya. Tapi ini juga tergantung zikir kita Pak. Saya kemarin 14 ada blogren untuk yang pelatih. Saya minta 1, dapat Pak. Yang lainnya di Sumatera 4 ini kan. Itu. Tapi sampai sekarang kita binalah yang semacam ini. Frekuensinya kita tambah. Sambil kliwonan gitu ya. Kalau di Jawa itu kumpulan kliwonan Thariqatan juga. Kliwonan. Jadi kita bisa manfaatkan semacam ini. Jadi itu dulu sementara. Ya. Saya mohon maaf nanti lewat email, lewat internet. Sedikit aja. Terima kasih Assalamualaikum dari pimpinan pesantren Raya Tarbiyah Islamiyah Meraulahu Selatan. Menyangkut tentang yayasan atau pembangunan sudah bisa nerima tadi sudah dikatakan guru kan itu untuk memperkaya supaya guru-guru kita ini bisa memperoleh tunjangan fungsional. Tadi yang syarat-syarat lainnya seperti tadi. Ya, yang barangkali berapa punya? Ya. Tunjangan fungsional itu berapa besar? Berapa persen besarnya? Itu yang tahu rezeki Allah itu. Saya akan tahu di sini nanti. Jadi demikian saya terima kasih, nanti bisa kontak saya lewat handphone saya, bisa lewat email, bisa lewat